Macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang akan kita bahas pada video kita hari ini meliputi 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran udara, dan 3. Pencemaran tanah. 1. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Akibat pencemaran air. Banyak akibat yang ditimbulkan oleh polusi air, diantaranya, 1. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. 2. Terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air. 3. Pendangkalan dasar perairan. 4. Tersumbatnya penyaring reservoir, dan menyebabkan perubahan ekologi. 5. Dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat. Dan lain-lain. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Penyebab pencemaran udara. Polusi udara memiliki penyebab yang sangat beragam, tergantung lokasi pencemaran udara tersebut terjadi. Di Indonesia, pencemaran udara lebih dari 70% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pembuangan yang kemudian terkumpul di udara. Di antaranya muncul zat-zat kimia berbahaya seperti timbal Pb, oksida fotokimia OX, oksigen nitrogen NOx, hidrokarbon HC, karbon monoksida CO, dan masih banyak lagi. Jenis pencemaran udara. Pencemaran udara berbentuk gas dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. 1. Golongan belerang terdiri dari sulfur dioksida S02, hidrogen sulfida, HS, dan sulfat aerosol. 2. Golongan nitrogen terdiri dari nitrogen oksida N2O, nitrogen monoksida NO, amoniak NH, dan nitrogen dioksida N02. 3. Golongan karbon terdiri dari karbon dioksida CO, dan karbon monoksida CO, hidrokarbon. 4. Golongan gas yang berbahaya terdiri dari benzen, air raksa. Dampak pencemaran udara. Dikutip dari Ruang Guru, dampak pencemaran udara meliputi 1. Penurunan kualitas udara yang menyebabkan berbagai gangguan penyakit pernafasan. 2. Letusan gunung berapi menyebabkan hujan asam yang membuat pertumbuhan tanaman terganggu. 3. Timbulnya efek rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu di atmosfer. 4. Rusaknya lapisan ozon. Penggunaan produk pendingin ruangan dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber dan penyebab pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh dua sumber utama, yakni 1. Polutan alami. Kondisi alam dapat menyebabkan polusi tanah akibat tumpukan bahan kimia beracun. Pencemaran tanah ini seperti yang terjadi di Gurun Atacama, Chili. Adanya akumulasi garam perklorat menjadikan tanah di kawasan tersebut tercemar. 2. Polusi non-alami. Polusi pada tanah yang disebabkan oleh kontaminan yang berasal dari manusia. Kandungan berbagai macam zat berbahaya, baik organik dan anorganik akan mengubah struktur tanah menjadi buruk. Misalnya, akibat pembuangan limbah padat maupun cair dari industri maupun masyarakat dan akumulasi penggunaan pestisida pada area pertanian, perkebunan. Dampak polusi tanah. 1. Tanah tidak subur. Menurunnya kualitas tanah akan menjadikannya tidak subur. Tanah yang tercemar tidak memiliki kandungan humus yang cukup bagi pertumbuhan tanaman, baik untuk keperluan pertanian, perkebunan, dan tanaman lainnya. 2. Tanaman layu dan mati. Ketidakcukupan unsur hara berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanaman.
Pencemaran tanah akan berakibat pada layunya tanaman hingga kematian. 3. Merusak ekosistem. Tanah merupakan penyusun ekosistem darat. Jika tanah tercemar, maka struktur rantai makanan yang ada pada ekosistem darat akan terganggu dan tidak lagi seimbang.